Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi imunohistochemistry. Tahapan imunohistokimia terdiri dari beberapa tahap, diantaranya yaitu jaringan dilekatkan pada objek gelas, kemudian dilakukan dewaxing atau deparafinasi yang bertujuan untuk menghilangkan parafin, kemudian dilakukan hidrasi, setelah itu akan dilakukan dengan H2O2 close endogenous peroxide, kemudian setelah dilakukan H2O2 akan dilakukan antigen retrieval. Kemudian, akan terjadi, perubahan warna, dan kemudian diamati di mikroskop, di bawah mikroskop. Dewaxing atau deparafinasi tujuannya yaitu untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Pembilasan. Pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK atau imunohistokimia, di mana ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. PBS kecuali metode AP, alkali fosfatase atau TBS dengan atau tanpa twin 20. Antigen retrieval. Antigen retrieval yaitu pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. Di antaranya yaitu ada dua cara, yaitu dengan pemanasan atau Haier, yang kedua dengan enzim proteolitik atau Pierre. Antigen retrieval yaitu Haier atau Heat Induced Epitope Retrieval, yaitu metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan, yaitu membutuhkan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave. Kemudian membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, contohnya sitrat dengan pH 6, EDTA pada pH 8, tris EDTA pada pH 9, tris HCl pada pH 10. Kekurangan dari Haiers itu sendiri yaitu perhatikan selama dan setelah pemanasan, slide tidak boleh kering karena akan menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang fiksatif akan merusak detail inti. Kemudian jaringan yang berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Nah, ini merupakan dari antigen retrieval atau HIR itu sendiri. Yang kedua yaitu antigen retrieval dengan cara Pierre atau proteolytic induced epitope retrieval yang diperkenalkan oleh Huang et al., Kuren dan Gregory dan Mepam. Enzim paling umum adalah tripsin dan protease, tapi proteolytik lain seperti krimotripsin, protease, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsip dari Pierre itu sendiri adalah digestin memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Ada dua, yaitu underdigestin dan overdigestin. Kalau underdigestin menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna, sedangkan overdigestin dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup mahal. Di sini dapat dijelaskan metode Pierre ya. Antibodi molekulnya tidak dapat menangkap epitop karena itu membutuhkan proteolytic enzim. Kemudian akan terjadi reaksi di mana antibodi
dapat diakses dengan epitope. Blockingnya yaitu blocking menggunakan endogenous peroxide dan blocking serum FC reseptor. Blocking endogenous peroxide. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai level antibody atau HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibody dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Kemudian blocking endogenous peroxide itu menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Sehingga jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroxide 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Blocking endogenous peroxide. Pemberian H2O2 akan menetralisir enzim seperti peroxide dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP, ABC, LSAB, dan PAP. Astagfirullahaladzim. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarna latar belakang non-spesifik yang tinggi. Alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase atau AP diblokir oleh levamisol sama asam asetat 20%. Blocking serum. Reseptor FC yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori akan mengikat bagian FC dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Kemudian untuk memblokir reseptor FC endogen digunakan serum normal dan kemudian inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk produksi antibodi sekunder. Antibodi primer. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigennya cari. Contohnya yaitu CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Kemudian antibodi monoklonal dan poliklonal, pabrikan menyediakan format yaitu concentrate atau ready to use. Concentrate merupakan dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Perbedaan antara titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran diinginkan. Sedangkan larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan tritasi atau seri pengenceran. Di sini kita dapat melihat jaringan yang dilakukan dilusi sebanyak 5 kali dan pengenceran atau titer dengan 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, dan 1:800. Di mana titer 1:200 lebih baik dibandingkan titer 1:50 karena background staining-nya itu tidak terlalu pekat dibandingin 1:50, begitupun targetnya. Sehingga dapat digunakan perbandingan dengan titer 1:200. Ini contohnya titer dan dilusi kalau 1:50 staining-nya lebih pekat dan target lebih terlihat berwarna coklat pekat. Sedangkan titer dan dilusi dengan titer 1:800, background staining-nya tidak terlalu terlihat, begitupun dengan targetnya.
Nah, sedangkan titer dengan perbandingan 1:200 memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining yang terlalu pekat dibandingkan 1:50, begitupun targetnya dapat bisa ditentukan. Ini contoh pemulasan dengan HE, LE, dan folikular limfoma. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi yang diperlukan yaitu mulai 30-60 menit. Suhu inkubasi, reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 30 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Enzim dan kromogen. Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat itu sendiri adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia, di mana digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Sedangkan kromogen itu sendiri adalah zat yang menyerap cahaya sehingga menghasilkan warna pada akhir hasil reaksi. Enzim label yang umum digunakan pada imunohistokimia ada dua, yaitu HRP atau horse radish peroxide, yang kedua AP atau alkalin fosfatase. HRP atau horse radish peroxide adalah enzim yang mengetalis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan pada horse radish peroxide antara lain yaitu AEC atau 3-amino-9 etil karbazol, kemudian DAB 33-diamin benzidin. Karakteristik kromogen pada IHK, enzim yang berlabel HRP, horse radish peroxide, substratnya 33-diaminobenzidin. Kemudian hasil warnanya yaitu coklat menuju hitam. Coklat hingga hitam. Kemudian alkalin fosfatase, substrat yang digunakan yaitu combinate of nitro blue, tetrazolim chloride atau NBT, dan 5 brom 4 kloro 3 indolil fosfat atau BCIP. Warna yang dihasilkan yaitu hitam hingga ungu. Kemudian glukosa oxide, substrat yang digunakan yaitu NBT atau nitro blue tetrazolim chloride. Warna yang dihasilkan yaitu biru hingga ungu. Kemudian enzim label yang digunakan beta galactoside, substratnya yang digunakan yaitu 5 brom 4 kloro 3 indol beta degalactospiranoside atau BCIG or XGAL. Warna yang dihasilkan adalah warna biru. Nah, ini substrat yang dibutuhkan pada IHK, yaitu antara lain yaitu DAB, metal enzyme DAB, BCIP, NBT, one step NBT atau BCIP, sama one step NBT atau BCIP plus suppressor. Ini adalah contoh dari reaksi dari AEC, di mana AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang, kemudian produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol, slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan kantasten non-alkoholik hematoksilin atau Meyer atau Gills. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air, yaitu aqueous mounting media.
Sedangkan DAB sendiri dioksidasi oleh HRP menghasilkan produk berwarna coklat gelap, di mana produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Di sini kita dapat melihat contoh IHK imunohistokimia dengan perbedaan kromogen. Contohnya pada I kromogen sama DAB kromogen, di mana I kromogen uh, dapat terlihat jelas sel-selnya, sedangkan DAB kromogen tidak terlalu jelas. Slide DAB dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Terus dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam tembaga atau kobalt ke dalam larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Alat dan bahan yang digunakan untuk prosedur IHK yaitu frozen atau parafin embed tisu, kemudian cryo embed media, sukros 4% PFA, mikrotom, glass slide, cover slide, refrigerator, inkubator, silen sama etanol. Tadi sudah dijelaskan alat dan bahannya. Kalau untuk jaringannya yaitu bisa menggunakan serum, BSA, citrat buffer, tris EDTA buffer, boiling source. Sedangkan deteksinya adalah untuk primary dan secondary antibody, hematoksilin, citrat atau tris EDTA buffer, DAB solution, dan mikroskop bahannya, alat dan bahannya. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB, yaitu menggunakan detection kit yaitu Ultratech yang ready to use. Contoh penggunaannya yaitu antibodi primer estrogen reseptor pada kanker payudara. Berikut adalah langkah-langkah dari Ultratech metode perwarnaan Ultratech. Yang pertama yaitu deparafinasi dan hidrasi jaringan. Deparafinasi dengan menghilangkan tujuannya untuk menghilangkan parafin yang ada di dalam sel jaringan. Kemudian lakukan rehidrasi. Tahap yang berikutnya yaitu eh, tahap yang berikutnya yaitu blocking peroxide 10 menit untuk menginaktivasi aktivitas endogen peroxide. Tahap yang ketiga yaitu bilas dengan PBS sebanyak 2 kali. Tahap yang keempat yaitu masukkan jaringan ke dalam antigen retrieval ke dalam microwave uh, atau pressure cooker atau water bath dengan citrat buffer solution pH 6,0. Kemudian lakukan rinse atau bilas dengan PBS buffer sebanyak 4 kali. Kemudian lakukan rinse juga dengan menggunakan super block
kepada blok non-specific staining. Kemudian lakukan rinse atau bilas dengan PBS buffer sebanyak 1 kali. Setelah itu lakukan primary antibody dengan menggunakan IR atau PR antibody yang siap untuk digunakan selama 30-60 menit. Kemudian lakukan rinse bilas dengan PBS buffer sebanyak 4 kali. Setelah itu lakukan biotin light secondary antibody dengan ultratrack polyvalent antibody selama 10 menit. Kemudian lakukan rinse dengan menggunakan PBS buffer sebanyak 4 kali lagi. Kemudian tambahkan ultratrack HRP conjugate selama 10 menit. Setelah itu lakukan rinse atau bilas dengan PBS 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan pembilasan dengan Aquade sebanyak 1 kali. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan DAB kromogen selama 5 menit. Kemudian bilas dengan Aquade sebanyak 3 kali. Kemudian melakukan kansasan hematoksilin dengan Mayer hematoksilin selama 1-2 menit untuk memberikan warna pada sel target dan background. Kemudian bilas dengan Aquade sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan bluing selama 5-10 detik. Setelah itu lakukan kembali dengan membilas dengan distilled water atau Aquade sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan dehidrasi, clearing, dan mounting. Maka akan dihasilkan gambaran pola hasil pulasan IHK atau imunohistokimia. Contohnya maka akan didapatkan ada 3 hasil. Yang pertama yaitu sel membran, contohnya CRB2 sama CD3. Yang kedua inti, contohnya pada estrogen reseptor atau IR sama siklin D1. Kemudian sitoplasmik, contohnya pada keratin PAN sama vimentin. Kemudian ada infectious agent atau agen pembawa infeksi, contohnya hepatitis B surface antigen HBsAg sama hepatitis B core antigen atau HBcAg. Contoh lain dari infectious agent, contohnya pada Toxoplasma gondii sama adenovirus. Ya, itu saja yang saya dapat jelaskan tentang teknik dasar dari IHK atau imunohistokimia. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.